Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Dr. Radendra bersama dengan Radio Institute. Kita kembali mengudara menyampaikan pesan-pesan akademik melalui dunia maya. Pada kesempatan kali ini kita akan membangkitkan satu isu di mana COVID-19 telah meningkat lagi di jagat raya ini. Di mana di beberapa berita dapat kita lihat bahwa di Indonesia sendiri, menurut CNBC Indonesia, kasus COVID-19 mulai meroket lagi di Republik Indonesia. Ini biang keroknya. Lalu kita lihat memang COVID itu menjadi hal suatu momok yang menakutkan. Lalu kita lihat berita berikutnya di Siak Negeriku, kasus COVID-19 melonjak lagi. Yuk segera vaksinasi. Jadi dari berbagai kasus ini kita coba mencek data COVID. Data COVID itu di lembaga PBB, ada suatu di website covid19.who.int. Itu dapat datanya kita ambil melalui download link WHO COVID-19 Global Data CSP yang telah kita download datanya. Jadi kalau mau kita lihat datanya, data yang telah berhasil kita download, data COVID-19. Oke, data COVID-19 kita. Oke, kita buka data COVID-19 kita, ini dia. Nah, ini data COVID-19 yang telah kita download di website WHO tadi, di mana perkembangan seluruh COVID di dunia itu terdata dengan sangat baik sekali. Jadi di beberapa negara dapat kita lihat dalam tabel seperti di Afghanistan dan seterusnya. Kalau kita mau lihat Indonesia, kita tinggal cari Indonesia. Nah, di Indonesia tahun 2003 dan seterusnya. Nah, ini merupakan data yang menjadi acuan kita nanti untuk mencoba mengenal beberapa model yang sering digunakan oleh data-data seperti ini. Di antaranya kalau kita lihat riset artikel yang berbicara tentang pemodelan COVID-19, di antaranya adalah seperti riset artikel dengan judul Shifted Mixture Model Using Weibull, Log Normal and Gamma Distribution yang terbit di tahun 2023. Jadi masih baru riset artikelnya tahun 2023. Dalam riset artikel ini seperti biasa jelas sekali ada beberapa model yang akan digunakan seperti Weibull, Log Normal dan Gamma. Lalu akan diputuskan mana satu yang terbaik dari model-model yang diberikan. Nah, ini adalah model-model matematis yang sudah sangat sering kita lihat. Ini adalah beberapa alat uji, alat ukur nanti yang terbaik yang akan kita putuskan menggunakan grafik dan menggunakan nilai AIC dan BIC. Oke, coba kita buka R kita. Kita akan coba share screen, buka R kita. Nah, ini R kita, datanya coba kita ambil data COVID tadi, D1, kita run, lalu kita coba run nih WHO, kita open, nah, kita kembali ke Windows. Kalau mau kita lihat data kita, no, datanya kita ulang lagi datanya, buka lagi. D1, run, selection, ambil COVID, oke, ini dia, open. Nah, ini data kita. Jadi kalau kita mau lihat datanya, data kepalanya saja kita lihat hit data. Caps lock. Ini adalah data yang kita ambil di website dari WHO tadi. Hit D1. Nah, ini data kita, ada Afghanistan dan seterusnya. Dan kita nanti memerlukan kolom keempat, new case, kasus baru. Nah, dari kolom kedua ini kita akan ambil pilih negara Indonesia. Jadi kalau kita ambil D2, kita run. Artinya kita mengambil data yang Indonesia saja. Kita ketik di 2. Nah, ini adalah negara COVID di Indonesia saja. Jadi kalau kita lihat data penuhnya, ini penuh. Nah, ini Indonesia semua.
Datanya Indonesia semua. Oke. Lalu kita akan pilih data yang tahun 2023 saja. Karena data ini dari 2020 awal COVID terjadi sampai sekarang 2023. Sampai data terakhir yang dibuat adalah tanggal 1 bulan 12. Oke. Nah, kita coba ambil tahun yang 2023 saja dengan bahasa D3 Run. Oke. Nah, ini D3 kita yang khusus 2023. Nah, ini 2023 saja. Nanti kita akan fokus kepada data yang kolom keempat. Oke, ini kolom keempat kita. Nah, ini dan seterusnya. Oke, kita ambil data kolom keempat, D4. Oke, kita run, kita ambil yang besar dan nah, inilah data kita, data COVID yang terjadi di tahun 2023. Nah, seperti biasa, kalau datanya sudah seperti ini tinggal meluncur saja memodelkannya. Ingat, kita menggunakan tools MixR. Tools MixR sudah berkali-kali dibahas di Radio Institute, adalah upaya yang paling mudah untuk mendapatkan parameter-parameter dari model yang kita gunakan pada kajian ini. Ada Weibull, ada gamma, ada log normal, ada normal. Jadi kita run-kan semuanya. Oke, library, ingat library ini setelah kita install MixR, kita run. Oke, kita coba lihat. Nah, ini sudah telah jalan. Untuk melihat parameter Weibull, tinggal ketik fit1. Nah, ini parameter setnya, ini parameter scale. Dan ini nilai AIC, BIC, dan log likelihood-nya sebagai acuan nanti untuk mendapatkan model terbaik. Jadi kalau melihat gamma, fit2. Nah, ini gamma kita. Gamma. Oke. Satu komponen saja, jangan dua komponen. Oke. Lalu kita ingin melihat fit3, log normal. Ini, fit3. Nah, log normal ini rata-ratanya, ini standar deviasi data di logaritmakan. Lalu yang terakhir adalah normal fit4. Nah, ini fit4 kita, ini rata-ratanya, ini standar deviasi sebagai parameter distribusi normal. Setelah parameter didapat, kita coba bandingkan grafik-grafik yang dihasilkan dengan menggunakan density plot. Nah, ini Weibull, ini gamma, ini log normal, dan ini normal. Jadi kalau kita lihat keempat model, dua model Weibull dan gamma kelihatan sangat baik, log normal dan apalagi normal itu tidak baik sama sekali. Nah, karena ada beberapa model yang hampir sama antara Weibull, gamma, log normal, dan normal, maka kita memerlukan nilai AIC sebagai pembanding model ini. Oke, sebagai pembanding, jadi kita ambil nilai AIC-nya, kita run saja, kita lihat nilai AIC yang telah diberikan. Nah, ini nilai AIC. Nah, jadi kalau kita lihat AIC yang pertama Weibull 3501239, 3501910, meningkat 3532, meningkat 3870. Jadi Weibull adalah yang terbaik dari model kajian kita. Nah, seperti biasa bahwa kajian-kajian ini sangat menarik sekali kalau kita pahami, kalau kita cermati dengan baik bahwa COVID-19 akan terus berdatangan, akan memberikan model-model yang luar biasa saya rasa. Sebagai kalau kita lihat misalnya di website WHO tadi, misalnya website WHO tadi, kalau kita lihat di website WHO, kalau kita melihat di halaman depan dari website WHO ini, kita dapat melihat, nah ini data COVID di seluruh dunia, oh, ini seluruh dunia, dan kita dapat lihat ini di Southeast Asia, ini di Afrika. Nah, di Afrika ini sudah berbagai gelombang terjadi. Nah, ini menandakan dari Desember 2019 sampai pada saat ini 4 Desember, 11 Desember, Masya Allah. COVID akan kelihatan sekali akan dapat terus meningkat saya rasa. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan pemerintah. Radio Institute selalu mendorong bahwa mari kita
siapkan payung sebelum hujan. Mari kita benahi perangkat-perangkat pendidikan kita supaya kita siap menghadapi COVID-19 ini. Ingat, belajar online adalah satu-satunya solusi yang terbaik, tetapi dalam online tadi perlu kita siapkan perangkat-perangkat. Salah satu seperti yang telah dibuat oleh Radio Institute. Saya rasa cukup perbincangan kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.